dari Ibu Astuti ya. Jika volume haid sedikit dan tidak deras, apakah ada pengaruh dari lupusnya atau obat lupusnya, Dok? Bagaimana caranya agar volume haid kembali banyak dan deras seperti sebelum kena lupus? Pada pasien autoimun apapun itu, entah lupus ya, RA, Sjögren ataupun yang lain, itu memang rata-rata biasanya terjadi gangguan pada haid ya. Entah karena bisa karena penyebab penyakit autoimunnya atau karena efek samping dari obat imunosupresanya. Dua-duanya bisa terjadi itu ya. Menyebabkan gangguan haid. Biasanya bisa terjadi haidnya menjadi lebih sering, atau haidnya menjadi lebih jarang, atau jumlahnya sedikit, atau tidak haid sama sekali gitu. Ya, yang jadi masalah adalah jika tidak haid 3 bulan berturut-turut lebih gitu. Maka ini harus kita konsultasikan dengan dokter kandungan agar dilakukan pemeriksaan tidak haidnya itu karena apa? Apakah karena gangguan fungsional biasa atau ada masalah yang lain? Maka biasanya dokter kandungan akan melakukan beberapa pemeriksaan dan kemudian akan memberikan obat. Dan ingat, obat-obatnya pun juga harus konsultasi dengan dokter reumatologinya, karena beberapa obat-obatan yang melancarkan haid itu ternyata menimbulkan flare up pada pasien autoimunnya gitu. Maka harus ada koordinasi antara dokter kandungan dengan dokter reumatologi untuk menentukan itu. Jadi tidak usah terlalu khawatir dengan haid yang lebih sedikit, haid yang lebih jarang, haid yang lebih banyak. Itu tanda yang wajar pada pasien-pasien dengan autoimun ya, apalagi autoimun yang melakukan pengobatan. Karena salah satu efek samping obatnya juga menimbulkan gangguan haid. Kalau lebih dari 3 bulan tidak haid, baru kita konsultasi dengan dokter kandungannya.